Halo guys, perkenalkan nama saya Erita Enzel Sihaan, kelas MIM 1901, NPM 1902-002. Saya di sini ingin presentasikan hasil tugas saya dan selamat menyaksikan penjadwalan. Topik penjadwalan. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di setiap operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Di mana penjadwalan ini bertugas untuk memutuskan proses yang harus berjalan, atau penjadwalan diartikan sebagai rencana pengaturan kerja serta pengalokasian sumber, baik waktu maupun fasilitas untuk setiap operasi yang diselesaikan. Tipe-tipe penjadwalan. Yang A, penjadwalan jangka pendek, B, penjadwalan jangka menengah, C, penjadwalan jangka panjang. Di samping ini terdapat contohnya. Sasaran atau tujuan utama penjadwalan proses optimasi kinerja menurut kriteria tertentu, di mana kriteria untuk mengukur optimasi kerja penjadwalan antara lain: 1. Agar semua pekerjaan memperoleh pelayanan yang adil atau fairness. Yang kedua, agar pemakaian prosesor dapat dimaksimalkan. Yang ketiga, agar waktu tanggap dapat diminimumkan. Yang keempat, agar pemakaian sumber daya seimbang. Yang kelima, turnaround time, waktu sejak program masuk ke sistem sampai proses selesai. Yang keenam, efisien, proses tetap dalam keadaan sibuk, tidak menganggur. 7. Agar terobosan throughput dapat dimaksimalkan. Strategi penjadwalan. Terdapat dua strategi penjadwalan, yaitu penjadwalan non-preemptive atau run to completion dan penjadwalan preemptive. A. Penjadwalan non-preemptive atau run to completion. Penjadwalan di mana proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses tidak dapat diambil oleh proses lain sampai proses itu selesai. B. Penjadwalan preemptive. Penjadwalan di mana proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses dapat diambil alih proses lain, sehingga proses disela-sela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Algoritma penjadwalan. 1. Strategi non-preemptive. A. FIFO atau freeze in freeze out atau VCVS, freeze come freeze serve. Penjadwalan di mana proses-proses diberi jatah waktu pemroses kedatangan waktu. Jatah waktu pemroses berdasarkan waktu kedatangannya. B. SJV atau shortest job freeze. Penjadwalan ini disebut penjadwalan dengan waktu terpendek yang duluan. Penjadwalan ini mengasumsikan waktu jalan proses sampai selesai. Diketahui sebelumnya. 2. HRN has ratio next. Yang ketiga, MPQ atau multiplan feedback request. 4. Strategi preemptive. Yang A, PS atau priority scheduling. Ide penjadwalan ini adalah tiap proses diberi prioritas dan di proses berprioritas tertinggi running mendapatkan jatah waktu pemroses. BRR atau round robin. Penjadwalan ini adalah penjadwalan murni preemptive. Mekanismenya adalah semua proses dianggap penting dan diberi jumlah waktu pemroses yang disebut kuantah atau kuantum atau time slide di mana proses itu berjalan. Ketentuan algoritma round robin adalah: 1. Jika kuantah habis dan belum selesai, maka pemroses dialihkan ke proses lain. 2. Jika kuantah belum habis tapi proses telah selesai, maka pemroses dialihkan ke proses lain. C. Algoritma SJF adalah penjadwalan non-preemptive, sedangkan algoritma SRV
adalah preemptive, yang berguna untuk time sharing. Pada SRP, proses dengan sisa waktu jalan yang diestimasikan terendah dijalankan, termasuk proses yang baru tiba. DGS Guaranteed Scheduling. Penjadwalan ini memberikan janji yang realistis, memberikan daya pemroses yang sama. Algoritma akan menjalankan proses dengan rasio paling rendah sehingga naik ke tingkat lebih di atas pesaing terdekatnya. Implementasi algoritma penjadwalan. Klarifikasi algoritma penjadwalan. Selain berdasarkan strategi preemptif dan atau non-preemptif, juga berdasarkan adanya prioritas di proses-proses lainnya, yaitu 1. Algoritma penjadwalan tanpa prioritas. 2. Algoritma penjadwalan prioritas yang terdiri dari algoritma penjadwalan prioritas statik dan algoritma penjadwalan berprioritas. Yang terdiri dari algoritma penjadwalan berprioritas statik dan algoritma penjadwalan prioritas dinamik. Satu, masalah penjadwalan ini adalah menentukan besar kuantan, yaitu kuantan terlalu besar dan kuantan terlalu kecil. Berdasarkan penilaian penjadwalan, A. Fairness, B. Efficiency, C. Waktu tanggap, D. Turnaround time, D. throughput. Ide sederhana ini dapat diimplementasikan ke sistem real time dan memiliki penjadwalan berprioritas dinamis. Terima kasih atas waktunya telah menyaksikan video saya. Sekian dari video saya, sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.